Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Ina Rosyalinda. Jadi kali ini aku ingin membahas video tentang pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi ini tugas pajak aku di semester 2 pertemuan ke-10. By the way, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pajak pemasukan itu apa sih? Berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 24, yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan atau JKP. Maksudnya itu BKP adalah barang kena pajak, sedangkan JKP jasa kena pajak, dan atau pemanfaatan BKP yang tidak terwujud di luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP di luar daerah pabean dan atau impor BKP. Sedangkan pajak keluaran adalah berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 25, yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP tidak terwujud, ekspor BKP terwujud, dan atau JKP. Kemudian ada UU PPN pasal 9 ayat 2 yang menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Jadi, maksudnya adalah pajak masukan bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Jadi, jika ada kelebihan atau kekurangan maka bisa di bulan yang berikutnya dalam masa pajak yang sama. Kemudian, Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 2B menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang PPN pasal 13 ayat 5 dan ayat 9. Lalu ada Undang-Undang pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai atau yang disebut dengan PPN yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Jadi pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Kemudian Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak ini 1 tahun ya, pajak yang dimaksud pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi ini bukan dikembalikan tapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kemudian perlu diingat, jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka pajak lebih bayar. Kemudian jika pajak masukan lebih kecil daripada pajak keluaran, maka pajak kurang bayar. Dan ini contoh perhitungannya ya. Oke, sekian video penjelasan aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.